Oke, selamat pagi semuanya. Ini pasti bangun tidur dan kalau aku sih pagi-pagi itu memang saat-saat yang mahal buat aku karena di saat pagi itu bangun tidur itu masih sepi rumah, terus belum ada tugas apa-apa, ya kan? Jadi bisa mengheningkan diri bersama Tuhan, menikmati hadirat Tuhan gitu. Walaupun banyak kadang-kadang ya suka nggak fokus gitu, tapi aku berusaha untuk fokus lagi gitu. Kadang-kadang suka ada notif masukan, tergoda untuk ngecek notif, habis itu lanjut kemana-mana gitu. Tapi yang jelas pagi hari itu memang saat yang paling indah banget sih. Udaranya lagi enak, terus juga suasananya itu mendukung banget untuk bisa menikmati Tuhan gitu. Ini sebenarnya sesuatu yang baru buat saya, disuruh sharing. Tadi katanya sharingnya disuruh 20-30 menit. Sebenarnya kalau mau saya jujur ya, ini mungkin termasuk pengalaman yang pertama, dan saya juga bukan pengkhotbah. Tadi mau nolak juga kayaknya hati itu, atau mungkin Roh Kudus ya bilang ke saya gitu, nggak boleh nolak, harus dilaksanakan. Karena semua pengalaman hidup saya yang pernah saya alami, ini bisa saya bagikan pada saat ini juga gitu. Apalagi temanya itu pertolongan Tuhan di masa yang sukar. Jadi saya percaya kita semua di sini pernah mengalami yang namanya masa-masa sulit, dan pasti di kita itu bermacam-macam, tidak ada yang sama gitu ya. Kalau saya sendiri tahun lalu itu saya diuji oleh sebuah penyakit. Saya itu menderita kanker ovarium stadium 1C tahun 2020. Itu saya didiagnosa itu, puji Tuhan sekarang udah clear. Cuma saya sempat merasakan yang namanya operasi, kemoterapi gitu ya. Saya ngerasa banget pada masa itu sih, saya betul-betul merasakan banget lah, kalau nggak ada Tuhan tuh saya pasti akan hancur berantakan gitu. Pasti segala sesuatunya tuh pasti akan hancur gitu ya. Jadi memang ya di saat-saat sukar itu memang mungkin dunia melihat bahwa aku ini orang yang paling malang gitu ya, karena rambutku botak, yang tadinya panjang tergerai, terus jadi bundul ya, sekarang udah tumbuh lagi nih puji Tuhan. Terus juga aku tuh kayak orang sakit gitu kan, terus ya banyak lah. Jadi mungkin dunia itu melihat sesuatu kemalangan, tapi aku sendiri yang mengalaminya, justru aku mendapatkan banyak sekali berkat dalam semua kesukaran yang aku lalui gitu. Aku ngerasain banget pada waktu aku nggak ada masalah, pada waktu aku smooth sailing ya, kayak lagi tenang semuanya gitu kan, lagi nggak ada apa-apa, lagi diberkati, bahkan tuh kayak ya udah kayak Tuhan tuh apa ya, suaranya tuh kecil banget gitu. Jadi tadi pada waktu kita dalam kesukaran itu kita benar-benar jelas dengar suara Tuhan. Aku sampai mau cerita ke semuanya di sini bahwa aku tuh benar-benar mendengar suara Tuhan audible di kuping aku gitu, dan aku nggak pernah mengalami hal seperti itu. Jadi singkat cerita tuh aku tuh orangnya lumayan logis ya. Jadi aku tuh dulu dibesarkan di keluarga Kristen tapi GKI gitu loh. Jadi aku tuh terbiasa dengan tata cara, terus juga bagiku dengar suara Tuhan, terus segala macam penyambahan apa tuh asing tuh buat aku gitu. Jadi masih kebawa sampai sekarang. Tapi waktu aku sakit kemarin, aku bener-bener audible mendengar suara Tuhan di kuping aku gitu. Pada saat aku lagi down dan aku lagi butuh banget ketenangan hati, itu bener-bener aku mendengar suara Tuhan gitu. Nanti kita cerita lebih jauh. Tapi saat ini aku mau share nih
aku mau share dan aku juga mau memberikan insight, terus juga suara Tuhan kepada semuanya yang mendengar yang mungkin saat ini lagi dalam masa kesusahan, mungkin lagi sakit, atau mungkin ada anggota keluarga yang sakit. Karena bukan cuma yang sakit yang perlu dikuatkan, tapi juga yang caregiver yang lagi melayani orang yang sakit gitu. Apa sih nilai-nilai positif yang bisa kita ambil gitu? Ada 5 hal yang aku tulis di sini. Yang pertama adalah kesukaran itu cara terbaik untuk merubah paradigma, merubah cara pandang, sehingga itu bisa mengubah hidup kita. Jadi aku tuh dulu itu merasa bahwa banyak hal yang dulu itu aku anggap penting, tapi ternyata setelah aku sakit itu tidak menjadi penting gitu. Misalnya banyak hal ya, kayak misalnya karir, pertemanan yang mungkin dulu terasa berharga, setelah aku mengalami sakit, aku tahu banget apa yang benar-benar berharga dalam hidup aku, yaitu adalah kedekatan aku dengan Tuhan gitu. Dulu aku merasa bahwa kayak karir aku gitu kan, itu lebih penting gitu. Kalau aku nggak dapat syuting itu aku langsung gelisah gitu. Bahkan dulu tuh aku banyak banget mengorbankan waktu-waktu ibadah untuk syuting gitu. Nah, sekarang setelah aku sakit, aku baru sadar bahwa itu semua tuh sia-sia, semua itu tuh semu, semuanya itu tuh nggak penting gitu. Yang paling penting itu adalah keberadaan dengan Tuhan itu sendiri gitu. Jadi sakit itu mengubah banget cara aku memandang, mengubah paradigma aku, bagaimana aku memandang hidup, bagaimana aku memandang kedekatan aku dengan Tuhan, bagaimana aku memandang kedekatan aku dengan sesama. Itu aku benar-benar itu kayak apa ya, seperti clear gitu, seperti apa, terang gitu ya, nggak yang galau lagi. Kalau dulu kan aku sih percaya Tuhan dari zaman dulu, aku tahu Tuhan pasti akan tolong aku tahu dia baik gitu, cuma kelabilan itu masih ada gitu kan, karena mungkin banyak paham-paham di dunia ini yang mungkin berseberangan dengan firman Tuhan gitu, membuat aku bingung. Tapi pada waktu aku sakit, aku tuh merasakan banget ya yang namanya otak aku tuh clear gitu, bener-bener oh ini yang penting, oh ini yang penting, bukan yang itu gitu. Aku jadi inget nih ada aku gara-gara aku disuruh khotbah ini, aku jadi baca-baca lagi kisah Ayub gitu. Ayub pernah berkata bahwa hanya dari kata orang aja aku mengenal tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi benar-benar kesukaran itu betul-betul bisa merubah paradigma dan cara pandang kita. Terus yang kedua juga, kesukaran itu bisa memurnikan kita, ibarat api. Ini kayak apa ya, kayak aku tuh mempunyai motivasi dan purpose yang jelas untuk hidup ini gitu. Jadi api ini kalau misalkan kita dalam kesukaran tuh ibaratnya kita ditempa di api, tapi kita nggak jadi hangus, tapi kita menjadi murni seperti emas gitu kan. Kita jadi menemukan gitu yang namanya purpose dan motivasi hidup kita nih apa sih gitu. Sebenarnya apa sih yang paling penting gitu di dunia ini? Sebenarnya kita nih hidup nih buat apa? Apa kita hidup cuma hanya untuk sekedar hidup? Apakah kita ini hanya hidup untuk sekedar biar dipandang orang, untuk memuaskan ego kita, atau untuk apa ya, untuk glorify kita sendiri gitu kan. Kalau dipikir-pikir, ngapain ya Tuhan tuh nyiptain kita kalau untuk glorify kita sendiri tuh ngapain ya? Kita ibaratnya kan cuma debu ya. Itu di ruang operasi, aku tiduran gitu kan, terus sendirian di ruang operasi dingin gitu kan. Habis dari operasi aku masuk ke ruang rawat gitu. Aku sendirian, so aku mikir Tuhan gila ya, hidup tuh se-fragile itu gitu. Kita nggak pernah tahu yang namanya waktu kita kapan itu bisa menghadap Tuhan gitu. Aku pernah bilang waktu sama Tuhan, kalau memang waktuku udah sampai di sini ya udah gitu kan, palingnya buka mata ketemu Tuhan gitu. Tapi ternyata aku masih diberikan kesehatan, diberikan hidup sampai sekarang, itu tuh luar biasa gitu. Jadi aku betul-betul menemukan motivasi dan purpose hidup aku gitu. Ya, dan paling tidak aku sekarang berusaha untuk apa ya, untuk lebih baik gitu. Mungkin karena aku percaya yang namanya menemukan purpose dan motivasi itu adalah perjuangan seumur hidup gitu. Tapi sekarang aku sudah menemukan titik yang paling gak terang lah gitu kan, tahu bahwa ya aku ada di sini untuk betul-betul untuk glorify His name gitu, glorify Tuhan gitu, untuk betul-betul memuliakan Tuhan, untuk betul-betul menyembah Tuhan gitu. Itu sih. Aku ada ayat ini bagus sekali.
Ini dari 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7, mungkin bisa dibaca. Aku nggak mau baca di sini, tapi aku mau kalian semua baca 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Itu bagus sekali mengenai dimurnikan dalam firman. Terus yang ketiga, aku merasa dalam kesukaran itu suara Tuhan paling jelas terdengar gitu. Jadi aku baca di mana kemarin ya, aku agak-agak lupa kata-katanya, tapi gini, kira-kira begini, dalam kesadaran kita Tuhan itu bicara, tapi dalam kesukaran kita Tuhan itu berteriak gitu. Mungkin kalau aku bisa artikan, bukan Tuhan yang teriak ya, mungkin selama ini aku percaya Tuhan selalu ngomong sama kita, cuma kadang-kadang kita nggak dengar gitu kan. Jadi pada saat kita lagi dalam kesukaran, kita betul-betul butuh suara Tuhan itu. Suara Tuhan tuh jelas banget, seperti yang tadi aku udah pernah aku bahas. Suara Tuhan tuh aku bisa dengar audible di kuping aku, yang dulu-dulunya tuh aku sama sekali nggak dengar gitu. Terus kan aku tuh bisa mendengar, pernah mendengar gitu kan suara Tuhan gitu. Dan sekarang aku pengen sih kayak gitu terus gitu, pengen bisa mendengar suara Tuhan terus gitu setiap saat. Apalagi kalau aku lagi butuh gitu, aku pengen banget. Dan sampai sekarang pun aku kayak berusaha gitu untuk mempunyai waktu yang spesial sama Tuhan, biar aku tuh lebih peka lagi sama suara Tuhan gitu. Jadi aku merasa bahwa kita nggak perlu takut kalau kita dalam kesukaran, terus kita mendengar suara Tuhan. Itu tuh kayak suara yang paling indah, suara yang paling kayak mengkonfirmasi gitu loh iman dan keyakinan kita, karena kan dia yang menciptakan kita gitu. Kalau kita udah dengar suara dia, kayak kita dengar suara bapak kita sendiri kan, kayak anak bayi kalau nangis gitu kan, terus ada orang lain yang peluk, mungkin dia akan terus nangis, tapi begitu bapaknya atau ibunya yang peluk kan dia langsung tenang, diam. Kenapa? Karena tahu bahwa ini tuh bapak ibunya. Sama seperti itu, waktu kita lagi dalam kesukaran, kita merasa susah, kita lagi nangis, kita lagi susah, kita lagi bersedih, hati kita lagi yang berantakan, waktu kita mendengar suara Tuhan itu betul-betul kita tenang gitu loh, karena ya dia yang betul-betul menciptakan kita. Terus yang keempat, ini nih yang sesuatu yang mau aku share. Jadi kesukaran itu bisa membuat kita menjadi penolong bagi sesama kita, apalagi orang yang mengalami hal yang sama seperti kita gitu kan. Contohnya sekarang tuh aku tuh pengen banget, aku tuh punya urge, punya dorongan dalam hati aku tuh pengen menolong orang yang sakit gitu kan. Dengan banyak hal gitu. Kayak kemarin aku dengar ada teman aku, dia ada benjolan di payudaranya. Itu aku betul-betul paksa dia ke dokter, aku temenin dia ke dokter, aku sambil bookingin dokter supaya ketemu sama dia langsung gitu. Kenapa? Karena aku mau dia dicek kesehatannya, seperti itu gitu kan. Terus kalau ada orang yang menderita kanker, kayak misalnya tiba-tiba aku ditelepon sama teman aku, dia bilang katanya, "Feb, ibu saya divonis kanker payudara gitu, tapi dia takut, dia nggak mau kemoterapi." Aku langsung kasih semangat. Terus begitu aku kasih semangat, tiba-tiba si tante mau kemoterapi, dan puji Tuhan sekarang keadaannya sudah bagus, sudah sembuh, sudah pulih gitu kan. Dia temanku sendiri bilang kalau dia yang bilang ke ibunya untuk kemoterapi, ibunya nggak mau denger. Ibunya bilang, "Udahlah, Mama udah cukup umur segini aja. Mama mau nggak mau untuk kemoterapi gitu kan. Mama mau udahlah sampai sini aja umurnya Mama gitu." Tapi begitu aku yang ngomong, langsung mau gitu. Aku percaya kita semua, kalau kita mengalami sebuah kesukaran dalam hidup, itu kita tuh kayak powerful banget. Kita mempunyai sebuah message untuk bisa dibagikan kepada sesama kita gitu kan, yang mengalami hal yang sama gitu. Apalagi kalau kalian yang menderita sakit. Jadi kalau di sini ada yang menderita sakit, itu benar-benar deh kalian tuh bisa menjadi sebuah alat yang betul-betul powerful untuk menolong sesama gitu. Dan aku sih kayak aku tuh bersyukur sama Tuhan akhirnya bahwa aku tuh diberikan kesukaran kemarin itu, karena aku bisa mempunyai
kekuatan untuk dan juga punya kapasitas untuk bisa menolong sama aku gitu. Yang terakhir adalah kesukaran itu benar-benar merendahkan hati kita. Kenapa dibilang merendahkan hati kita? Karena aku merasa sekarang rendah hati itu kurang begitu populer. Kenapa? Karena sekarang itu manusia kadang-kadang menjadi terlalu sombong karena hidupnya terlalu mudah. Zaman sekarang kan gampang banget ya, mau ngetop tinggal posting sosial media, punya hidung pesek tinggal dimancungin di dokter, mau lebih tirus gitu kan tinggal disuntik sana suntik sini gitu kan. Mungkin zaman dulu tidak seperti itu. Zaman dulu tuh kita tuh harus lebih berjuang gitu ya untuk mendapatkan apa yang kita mau gitu. Zaman sekarang tuh semuanya bisa dibeli sama uang. Zaman sekarang nih zaman serba maju tapi orang-orangnya malah jadi mundur. Kenapa? Karena semuanya serba mudah gitu kan. Orang tidak appreciate lagi apa yang ada pada dirinya dia. Orang tuh mau mengubah dirinya sehingga menjadi si A, si B, si C, si D. Jadi yang namanya rendah hati tuh sekarang kayaknya tidak populer. Apalagi kalau kita lihat di sosial media gitu kan, orang kayak berlomba-lomba untuk menunjukkan diri bahwa dia yang paling oke, dia yang paling pokoknya hidupnya keren lah gitu kan. Jadi sekarang rendah hati menjadi kurang populer, menjadi sebuah sikap yang kurang populer. Tapi waktu kita mengalami kesukaran, mungkin saat itulah kita diingatkan bahwa kita memang ya siapa sih gitu kan. Mau kita punya banyak uang, mau kita cantik seperti apa, atau mau kita ngetop kayak apa, kita semua punya nasib yang sama gitu. Kita semua cuma satu penciptanya gitu kan. Jadi ya kita betul-betul harus tahu bahwa kita ini sebetulnya bukan siapa-siapa. Tuhan yang betul-betul mempunyai kuasa gitu kan di dalam dunia ini gitu. Misalnya nih waktu sakit, kalau orang punya banyak uang pasti dia akan sombong kan, dia langsung kayak sakit, langsung berobat, mana cara yang paling mahal gitu. Sementara kalau orang yang tidak punya uang pasti dia akan berdoa minta tolong sama Tuhan. Jadi ya aku punya kenalan aku gitu ya, istrinya sakit, dia udah cari kemana-mana dokter tidak ada yang bisa menyembuhkan gitu kan. Dan aku kayak bersyukur banget aku diberikan kesembuhan, dan itu betul-betul membuat aku kayak sebetulnya kalau aku bilang aku jadi rendah hati jadi kayak sadar sombong, tapi sepertinya seperti ini contohnya. Aku misalkan ada orang yang berbuat salah sama aku gitu kan, aku bukan berbuat salah ya, kayak aku tuh tersinggung sama perbuatan orang gitu. Aku langsung mikir lagi, iyalah dia kan juga manusia sama seperti aku yang bisa membuat orang lain tersinggung. Aku aja tuh udah banyak mengecewakan Tuhan gitu, maksud aku dikecewakan sama orang seperti itu aja aku mau menyimpan dendam kesumat gitu. Kira-kira seperti itulah gitu kan. Jadi kesukaran itu membentuk pribadi aku menjadi, mungkin aku menjadi lebih sadar bahwa aku ini bukan siapa-siapa gitu kan. Itu aja 5 poinnya. Aku juga mau bagikan yang terakhir. Ini ini kata-kata dari filsafat terkenal dari The Book of Martius. Ini mungkin kata-kata ini bisa menjadi kekuatan bagi kita semua yang lagi mengalami kesukaran. Saat langit ingin memberi tanggung jawab yang besar kepada seseorang, awalnya pikiran orang itu dibuat menderita. Otot dan tulangnya harus bekerja keras dan tubuhnya kelaparan. Orang itu akan dibuat miskin dan segala sesuatu yang berusaha dibangunnya akan dihancurkan. Dengan cara inilah langit memperkuat pikirannya, membentuk wataknya, dan mengembangkan bagian-bagian yang lemah. Jadi kesukaran itu adalah ibarat latihan buat kita. Kesukaran itu adalah sebuah cara untuk kita untuk lebih naik kelas lagi, membuat kita lebih strong lagi. Dan yang paling penting adalah jangan pernah takut untuk menghadapi badai segede apapun dalam hidup, karena kita selalu percaya kita bisa menggantungkan semua harapan kita sama Tuhan. Dan aku mau berdoa semoga semua yang mendengar sharing aku hari ini bisa terberkati, dan semoga dengan penderitaan kita yang terhilang, kita yang terhilang itu bisa mengalami Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dan juga menemukan kedamaian. Terima kasih semuanya, God bless you. Semoga apa yang aku sharing ini bisa menjadi berkat, dan maaf kalau ada salah-salah kata.